Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Esra Immanuel Nugroho dari S1 Teknik Mesin dengan NIM AK 2019 10 10 057. Jadi di sini saya izin mempresentasikan tugas presentasi tentang kapasitor. Baik, lalu di sini juga ada beberapa pembahasan hari ini, yaitu tentang seputar tentang definisi kapasitor, lalu ada fungsi, lalu ada jenis dan juga persamaan, lalu ada juga beberapa contoh soal. Baik, jadi di sini definisi kapasitor sendiri dari di sebelah kiri ada contoh jenis kapasitor. Jadi kapasitor adalah salah satu komponen elektronik pasif yang memiliki fungsi utama untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Ketika kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan, muatan listrik positif akan terkumpul pada salah satu pelat, sedangkan muatan negatif terkumpul pada pelat lainnya, sehingga tercipta perbedaan potensial listrik yang dapat disimpan untuk sementara waktu. Besarnya kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan itu juga disebut dengan kapasitansi yang dinyatakan dalam satuan farad atau F. Lalu apa sih fungsi dari kapasitor sendiri? Fungsi kapasitor sendiri adalah menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam bentuk muatan. Namun dalam penerapannya, di berbagai rangkaian listrik dan elektronika, kapasitor memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, sebagai penyimpan energi sementara. Lalu yang kedua, kapasitor dapat menyimpan energi listrik ketika terhubung dengan sumber tegangan, lalu melepaskannya kembali saat dibutuhkan. Hal ini membutuhkan kapasitor sering digunakan dalam rangkaian satu daya atau power supply untuk menjaga kestabilan tegangan. Lalu ada penyaring atau filter, lalu ada dalam rangkaian power supply, kapasitor berfungsi meredam riak atau ripple tegangan DC sehingga menghasilkan arus yang lebih stabil. Fungsi ini banyak juga digunakan pada adaptor atau charger pada HP ataupun laptop. Lalu fungsi selanjutnya adalah sebagai pemutus dan penghubung sinyal. Kapasitor dapat meneruskan arus bolak-balik atau AC, tapi menahan arus searah atau DC. Oleh karena itu, kapasitor digunakan dalam rangkaian kopling untuk menghubungkan dua tahap penguat tanpa mengganggu bias bias DC. Lalu ada pengatur frekuensi pada rangkaian resonansi seperti audio atau osilator. Kapasitor dipasangkan dengan induktor untuk membentuk rangkaian LC yang dapat menentukan frekuensi tertentu. Lalu ada kompensasi faktor daya dalam sistem tenaga listrik AC. Kapasitor digunakan untuk memperbaiki faktor daya atau factor correction sehingga energi listrik dapat digunakan lebih efisien. Lalu juga ada sebagai starter motor listrik. Beberapa motor listrik itu saat ini satu fasa menggunakan kapasitor sebagai komponen bantu untuk menghasilkan torsi awal saat motor mulai berputar. Nah, di sini juga ada beberapa jenis dari kapasitor juga. Di sini ada nama komponennya ada kapasitor keramik atau dalam bahasa Inggrisnya keramik kapasitor. Di sini ada beberapa contoh gambarnya. Lalu ada kapasitor polyester, polyester kapasitor, lalu ada kapasitor kertas, kapasitor mika, lalu ada kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum. Di sini juga ada beberapa simbolnya di rangkaian. Terus ini juga ada beberapa simbolnya waktu di rangkaian. Dan ini juga ada beberapa contoh gambarnya juga. Lalu apa sih dari fungsi dari masing-masing kapasitor ini? Jadi untuk kapasitor yang pertama, kapasitor keramik atau keramik kapasitor, ini kapasitor ini terbuat dari bahan keramik sebagai dielektriknya. Kapasitor ini memiliki ukuran kecil, harga murah, serta kestabilan yang baik pada frekuensi tinggi. Biasanya digunakan pada rangkaian filter, osilator, dan kopling sinyal. Lalu kapasitansinya relatif kecil, mulai dari beberapa picofarad atau PV, lalu hingga mikrofarad ataupun seperti lambang yang di sini. Lalu ada yang kedua kapasitor elektrolit atau elektrolitik kapasitor. Jenis ini menggunakan elektrolit sebagai salah satu pelatnya sehingga mampu memiliki nilai kapasitas yang besar hingga ribuan mikrofarad. Kapasitor elektrolit umumnya bersifat polar, memiliki kutub positif dan juga kutub negatif sehingga pemasangannya tidak boleh terbalik. Banyak digunakan pada power supply sebagai filter tegangan. Lalu yang ketiga ada kapasitor tantalum. Terbuat dari logam tantalum sebagai dielektriknya. Jenis ini memiliki ukuran kecil namun dengan nilai kapasitasnya besar serta kestabilan yang baik. Kapasitor tantalum juga bersifat polar dan banyak dipakai pada perangkat elektronik portable karena ukurannya ringkas dan juga performanya cukup stabil juga. Lalu yang selanjutnya ada kapasitor polyester. Jenis kapasitor ini kapasitor tetap yang menggunakan film plastik polyester atau polyethylene terephthalate atau PET sebagai bahan dielektriknya. Kapasitor ini sering juga disebut sebagai film kapasitor karena dibuat dari gulungan tipis film polyester yang dilapisi juga dengan konduktor. Biasanya itu dilapisi dengan aluminium. Lalu nextnya ada kapasitor mika atau mika kapasitor.
Kapasitor ini menggunakan mineral mika sebagai dieelektrik sehingga memiliki kestabilan tinggi, tingkat kerugian rendah, dan tahan lama. Jenis ini biasanya dipakai pada rangkaian frekuensi tinggi seperti pada pemancar radio atau perangkat komunikasi. Lalu ada kapasitor kertas. Kapasitor tetap yang menggunakan lapisan kertas tipis sebagai dieelektrik yang kemudian dilapisi minyak atau lilin agar tidak menyerap kelembapan. Kedua plat konduktornya biasanya berupa foil logam atau aluminium ataupun timah yang digulung bersama dengan lapisan kertas, lalu juga dimasukkan ke dalam tabung pelindung. Lalu di sini juga ada beberapa persamaan rumusnya juga dari kapasitor sendiri. Jadi kapasitor sendiri memiliki rumus Q sama dengan C kali V. Jika kita mencari muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor, Q ini terjelas Q itu untuk satuannya yaitu kolom, C-nya kapasitansi kapasitor atau farad satuannya, dan V-nya tegangan yang diberikan pada kapasitor atau volt. Jadi untuk mencari Q, C kali V. Lalu seperti ini. Lalu untuk mencari energi yang tersimpan dalam kapasitor, itu kita menggunakan E, energi listrik E, yaitu sama dengan setengah kali CV kuadrat. Jadi ini sendiri nanti untuk satuannya adalah Joule. Lalu juga untuk mencari kapasitansi juga berdasarkan konsumsi fisik itu bisa dicari C sama dengan permitivitas bahan elektriknya dikalikan luas permukaannya dibagi dengan jarak antar bulat juga. Lalu ini juga ada permitivitas elektriknya menggunakan satuan seperti ini. Lalu A-nya menggunakan meter kubik, meter kuadrat maksud saya. Lalu D-nya menggunakan jarak antar bulat dengan satuan meter. Lalu lalu selanjutnya untuk kombinasi kapasitor di sini sedikit ada sedikit ada berbolak-balik dari rangkaian yang sebelumnya yaitu rangkaian resistor. Jadi di sana untuk rangkaian seri sendiri itu kan seharusnya ditambah semua, nggak perlu dibagi seper. Tapi di kapasitor ini rangkaiannya dibagi seper. Kalau misal seri dibagi seper dan rangkaian paralel langsung ditambahkan semua. Jadi berbalikannya dengan rangkaian resistor. Jadi di sini rangkaian serinya satu per C total sama dengan satu per C satu per satu per C dua sama satu per C yang sampai ditanyakan. Lalu akarnya tinggal ditambahkan semua C1 sampai C2 plus C sampai yang ditanyakan. Lalu di sini juga ada beberapa contoh soal dari rangkaian kapasitor seri. Dan di sini diketahui 3 buah kapasitor bernilai 15 mikrofarad dirangkai secara seri dan kemudian dialiri dengan tegangan sebesar 12 volt. Jadi tentukan kapasitas kapasitor total C total dan besar muatan lokal atau Q total itu sendiri. Lalu di sini juga akan diketahui juga C1-nya 15 mikrofarad, C2-nya 15, C3-nya 15, dan V-nya atau tegangannya adalah 12 volt. Baik, lalu di sini untuk mencari, jadi sini nanti suruh untuk mencari yang nilai A dulu yaitu kapasitas kapasitor totalnya untuk C totalnya. Jadi sini langsung saja C totalnya adalah satu per C total karena di sana tadi rangkaian seri. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya rangkaian seri di kapasitor ini untuk mencarinya adalah ditambahkan di seper. Jadi C total seper C1 seper C2 tambah seper C3 sama dengan ditambahkan semua nanti hasilnya dan ini juga jangan lupa kalau misal 3 per 15 nanti dibalik lagi 15 per 3 dan hasilnya adalah C totalnya 5 mikrofarad. Lalu untuk mencari B-nya, besar muatan total Q total, yaitu diketahui besar tegangan yang mengaliri rangkaian yaitu sebesar tegangannya 12 volt dan Q totalnya ada 5 mikrofarad, sehingga Q total bernilai C totalnya sama dengan Q total dibagi V totalnya sendiri. Q total sama dengan C total kali V total. Jadi Q totalnya tadi kan dari kita menanyakan Q total. Kita ditanyakan Q total. Kalau misal ini C sama dengan Q bagi V. Kalau misal mencari Q-nya, berarti C kalikan juga dengan V. Jadi Q-nya masih ditanyakan. Untuk C-nya sudah diketahui karena C-nya sudah dihitungin tadi 5 mikrofarad dikalikan 12 volt. Tapi perlu diingat 1 mikrofarad itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi kita harus merubah konversinya juga. Jadi 5 mikrofarad ini dikalikan 10 kalikan 10 pangkat min 6 dikalikan 12 volt. Jadi di totalnya 60 60 dikalikan 5 kali 12 ini 60 dikalikan 10 pangkat min 6 C. Lalu eh, kita totalnya adalah 60 sekian mikrokolom. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya seperti itu. Mungkin nextnya
Jadi di sini ada soal kedua juga mengenai rangkaian paralel juga tentang kapasitor rangkaian paralel. Jadi di sini kita disuruh mencari kapasitor total C total dan besar muatan total Q total sama seperti sebelumnya. Jadi di sini juga diketahui rangkaian paralelnya sendiri C1-nya adalah 4 mikrofarad, C2-nya 4 mikrofarad juga dan C3-nya 4 mikrofarad juga. Dan diketahui juga tegangannya atau V-nya adalah 12 volt. Lalu di sini juga diketahui tertulis C1 sama 4 mikrofarad, C2 4 mikrofarad, C3 4 mikrofarad. Lalu kita harus menghitung nilai A-nya dulu, menghitung nilai kapasitansi totalnya adalah C total. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misal di resistor, rangkaian resistor paralel ditambah di per, kalau misal di kapasitor, ini seperti rangkaian seri, tinggal ditambahkan semua. Lalu di sini C1 tambah C2 tambah C3, 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12 mikrofarad. Lalu setelah ketemu C totalnya, kita mencari B-nya, yaitu besar muatan total yang ditampung kapasitor pengganti atau Q total. Jadi V sumbernya dari 12 volt, C totalnya 12 mikrofarad. Jadi Q totalnya sama dengan C total kalikan V total sama dengan 12 mikrofarad dikalikan 12 volt. Jadi saya perlu diingat juga 1 mikrofarad itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi kita harus ganti dulu ke satuan farad juga. Jadi 12 kali 10 pangkat min 6 kali 12 sama dengan 144 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi untuk hasil akhirnya adalah 144 mikrokalom. Jadi untuk soal nomor 2 jadi seperti itu. Baik, sekian dari penjelasan tentang kapasitor. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan jawaban dan sebagainya, eh, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.